seperti di novel. Selalu ingin terus-terusan. Ini jam berapa masih main-main? Susah nih, aku sekarang tidak punya kuasa, mau kabur dari kediaman Panglima yang dijaga ketat ini, kayaknya susah banget. Tapi dijebak, dilecehkan, disiksa, 2 nyawa melayang. Yang asli, karena aku sudah ambil alih tubuhmu. Maka nyawamu dan anakmu, biar aku Song Wanyang yang balas dendam untukmu. Istri muda Shen pingsan. Dokternya mana? Masuk lihat. Shuai, saya di sini. Ini Panglima Yan Li Jia. Badan berotak, hidung mancung, cuma matanya tidak menarik. Perlu dijinakin, laki-laki kalau lagi birahi. Paling penurut saat tidak kesampaian. Wajah Shuai kelihatan tidak enak, bagaimana kalau saya bantu periksa denyut nadi dulu. Sejak kapan ada dokter secantik ini di kediaman? Apa karena aku belum puas? Iya juga. Yao tubuhnya memang agak lemah. Kenapa? Jenderal, denyut nadimu sepertinya belum puas. Kalau terlalu lama ditahan, tidak baik untuk kesehatan. Bagaimana kalau saya bantu? Ini kamu yang menawarkan diri. Jenderal salah paham, maksud saya. Saya akan membuatkan obat penurun panas untuk Jenderal. Kamu siapa namanya? Saya, Song Wanyang. Kemarilah. Jenderal, makan sembunyi-sembunyi bukan kebiasaan yang baik. Nyonya Shen pasti akan marah. Semua orang di kediaman jenderal adalah milikku, mana ada yang namanya makan sembunyi-sembunyi. Setelah menggoda langsung kabur, kamu memang berani. Berani atau tidaknya saya, Jenderal akan tahu nanti. Kejadian ini. Jenderal tenang saja. Saya tahu, hubungan Jenderal dengan Nyonya Shen sangat kuat. Sejak kecil sudah bersama. Hari ini, saya hanya datang untuk memeriksa kesehatan kalian, selain itu. Saya tidak tahu apa-apa. Tentu saja saya tidak bisa memberitahu Shen Yao. Jiangli, saya menunggumu. Mulai kecanduan dengan sensasi makan sembunyi-sembunyi ini. Kenapa sampai sekarang belum ada yang melayaniku? Kemana semua orang pergi? Wah, Nyonya Shen sudah bangun. Tadi malam Nyonya pingsan. Jenderal menyuruh kami semua menunggu di depan pintu. Itu karena Jenderal sangat menyayangiku. Hari ini harus ke rumah nenek untuk memberi salam. Kalau tidak, nenek tua itu pasti akan menyusahkanku lagi. Nyonya tidak perlu khawatir, Jenderal sangat mencintaimu. Setiap malam selalu bersama Nyonya. Bahkan jika Nyonya tua punya pendapat, Jenderal pasti akan melindungi Nyonya. Kamu memang pandai bicara. Hanya saja terlalu berani, lain kali bicara di luar harus lebih hati-hati. Kemarilah, sisir rambutku. Nyonya Shen, kedua tangan saya ini hanya bisa memeriksa kesehatan. Menyisir rambut lebih baik biarkan pelayanmu yang melakukannya. Agar tidak melukaimu. Kamu. Tadi malam saya pingsan, apakah kamu pernah masuk ke kamarku? Ya. Jenderal menyuruh saya untuk memeriksa kesehatanmu. Kenapa dulu saya tidak pernah menyadari? Wajahmu ini sangat menggoda. Apakah Jenderal tidak mengatakan apa-apa padamu? Nyonya ingin mendengar apa?
Berani sekali, siapa yang menyuruhmu bicara seperti itu padaku? Sujud. Apakah Nyonya Shen salah? Saya adalah dokter pribadi yang dipekerjakan oleh Jenderal, bukan pelayan pribadimu. Shen Yao memang seperti yang digambarkan dalam buku, sombong dan kasar. Memang wanita yang cemburu, tapi saya tidak akan membiarkannya. Berani menggunakan jenderal untuk menekanku, aku beritahu, meskipun kamu disayanginya. Kamu tidak bisa tidak menghormati atasan. Meskipun kamu menikah ke kediaman jenderal, kamu hanya bisa berada di belakangku. Saya. Dia tahu, tidak mungkin dia benar-benar pingsan tadi malam. Diagnosa saya tidak pernah salah. Nyonya Shen hari ini benar-benar berniat untuk merusak nama baikku. Jika Nyonya Shen benar-benar tidak suka padaku, bisa meminta jenderal untuk memecatku kapan saja. Kamu berani melawan? Apa yang tidak berani saya lakukan? Saya adalah dokter pribadi yang dipekerjakan jenderal untuk merawat tubuhmu. Bukan pelayan di kediamanmu yang memiliki kontrak perbudakan, yang bisa kamu perlakukan semaumu. Sepertinya Nyonya sekarang dalam kondisi baik. Mungkin sementara tidak membutuhkan saya. Saya pergi dulu. Sepertinya, tadi malam jenderal dan si rubah ini, seperti tidak terjadi apa-apa. Jenderal sudah merasakan rasaku. Bagaimana mungkin dia tertarik pada gadis liar yang tidak punya kekuasaan? Tapi Songwan yang ini, sungguh sombong, wajahnya saja sudah mengganggu. Tidak bisa membiarkan wajah si rubah ini berkeliaran di depan jenderal. Harus mencari cara untuk menghancurkan wajah itu. Jah! Wanita tak tahu malu, pasti sering menggoda anakku. Hampir siang baru datang memberi salam. Yawer memberi salam pada ibu mertua. Berani sekali menantu orang lain. Biasanya datang sebelum fajar untuk melayani ibu mertua. Kamu malah susah dipanggil. Benar-benar dimanja. Si tua ini selalu mencari masalah, kalau bukan karena menunggu kamu mati. Kediaman jenderal akan menjadi milikku, aku tidak akan melayanimu. Semua kesalahan Yawer, jenderal bilang. Saya terlalu lelah tadi malam, memaksa saya untuk beristirahat lebih lama. Saya seharusnya tidak mendengarkan kata jenderal. Nyonya Ji ini paling tidak suka melihat anaknya mengabaikan aturan karena wanita. Setelah Shen Yao mengatakan ini, si tua ini pasti akan marah. Tidak tahu, apakah dia benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Wanita tak tahu malu, kamu adalah selir dari rumah gubernur. Tidak mengerti sedikit pun tentang etika dan pendidikan. Hanya melakukan hal-hal yang tidak pantas. Seperti kamu, masih ingin menjadi istri resmi Yanli. Yawer tidak berani. Orang tua bangka ini selalu menyusahkan aku. Suaminya sendiri sudah mati. Dia tidak tahan melihat jenderal memanjakanku. Kenapa Raja Neraka belum mengambilnya? Kenapa ketagihan berlutut ya? Masih menunggu aku memintamu berdiri dan menyajikan teh? Yawer tidak berani. Kenapa kamu baju manja? Berdirilah sendiri, kamu. Nyonya tua, ini Wanyang yang tidak sopan. Tidak apa-apa, cepat berdiri. Ternyata Shen Yao benar-benar bodoh. Jenderal, hari ini ibu kita menghukumku lagi, membuatku berlutut dan bersujud. Sampai lututku memar. Yao Yao menderita, malam ini aku akan menemanimu dengan baik. Nyonya Shen, aku datang untuk mengantarkan obat. Masuklah. Dasar Jalang, berpakaian seksi seperti ini. Pasti ingin menggoda jenderal, mengalahkanku, tidak boleh. Aku tidak akan membiarkan si rubah ini beruntung. Jenderal, ini adalah sup tonik lengkap yang aku pesan khusus dengan bunga salju Tianshan. Dan berbagai bahan tonik lainnya, minumlah ini bisa memperkuat tubuh, cobalah. Setelah diminum bisa memperkuat tubuh, silakan dicoba. Kipao wanita ini, apakah terlalu kecil? Selalu membuat tubuhnya terlihat begitu montok, pinggangnya memang ramping. Bisa digenggam dengan satu tangan. Besok aku akan menyuruh orang merusak wajahmu. Lihat apa yang bisa kamu gunakan untuk menggoda jenderal. Jenderal, dengar Yao Yao berbicara?
Yao Yao sudah berusaha, taruh obatnya di sini dan pergi. Baik. Jenderal, kenapa kamu tidak minum? Jenderal, Yao Yao tiba-tiba merasa sangat panas. Tubuh Shen Yao ini memang tidak berguna. Maka selanjutnya, anjing birahi ini harus mencari jalan keluar lain. Jenderal, aku dokter di sini, bukan selir Anda. Kalau Nyonya Shen tahu, pekerjaanku sebagai dokter mungkin tidak aman, tolong Jenderal. Jangan merugikanku. Kamu takut membuat Nyonya Shen marah? Tidak takut membuatku marah? Ingat, aku adalah majikanmu. Kenapa? Tidak mau ya? Jenderal memang punya daya tarik untuk menggoda wanita, hanya saja. Aku Songwan yang hanya tidur dengan pria milikku sendiri. Karena Jenderal hanya setia pada Nyonya Shen. Maka kita berdua sebaiknya tidak melewati batas. Aku tidak pernah memaksa wanita. Kalau kamu tidak mau, mulai sekarang. Jangan berpakaian seperti ini di kediaman Jenderal. Pergi. Kalau Jenderal begitu memperhatikan pakaianku, mengapa tidak memberikan pakaian yang sama kepada para pelayan di sini? Semuanya sudah diatur dan dibungkus rapat. Kenapa? Jenderal tidak tega. Anjing menggonggong harus dilatih, kalau tidak, dia akan menganggap dirinya sebagai tuan. Song Wonyong, kamu hanya seorang dokter keluarga yang tidak terkenal. Jangan pikir aku tidak tahu, tadi malam, kamu berpakaian begitu seksi, sebenarnya apa niatmu? Istri muda salah paham, kemarin aku hanya mengantarkan obat untukmu. Hanya saja, aku pikir Jenderal akan menyayangi kesehatanmu. Tadi malam tidak mencarimu, tidak menyangka. Jenderal begitu tergila-gila padamu. Kamu tahu diri, aku bertahu, lebih baik ingat. Statusmu yang rendah di kediaman Jenderal. Ya, istri Shen, kenapa wajahmu begitu pucat? Apakah ada yang tidak enak badan? Seluruh tubuh sakit, seperti ditabrak mobil. Sepertinya efek subtonik kemarin sangat terasa. Tapi Shen Yao, kamu yang lemah, tidak bisa menahan rasa sakit ini. Tapi saat membunuh, tidak pernah memikirkan. Songwan yang kau bunuh bersama bayinya. Seberapa sakit yang dia rasakan? Istri Shen, bagaimana kalau aku periksa nadimu, mungkin ada bagian yang terluka. Cepatlah. Ada APA. Istri Shen, aku tahu kamu dan Jenderal tidak bisa menahan diri. Tapi sebelumnya aku sudah bilang, tubuhmu lemah. Tidak cocok untuk terlalu lelah, hubungan suami istri juga harus dibatasi. Sekarang, mungkin di masa depan, kesuburanmu tidak akan baik. Tapi memang, Jenderal begitu bersemangat. Kalau kamu menolaknya, mungkin dia akan sakit. Ini harus kamu dan suamimu yang memutuskan. Sudah dengar, istri Shen setiap malam menggoda Jenderal. Dokter Song sering menunggu sampai tengah malam. Katanya istri Shen tidak sehat. Takut hubungan suami istri terlalu keras menyebabkan masalah. Bukankah sudah terjadi masalah? Istri Shen masih berbaring di tempat tidur. Aku dengar. Dokter Song mengingatkan istri Shen, kalau terus tidak dibatasi, di masa depan mungkin sulit hamil. Apa yang kalian bicarakan? Ulangi apa yang baru saja kalian katakan dengan detail. Ternyata datang.
Ibu, kenapa ibu datang? Berlutut. Orang tua ini gila ya, Yanli. Siang hari kerja keras di luar, kamu sebagai wanita di rumah. Harusnya urus kebutuhan hidupnya. Malah kamu menggoda dia buat mesum, tega sama kesehatannya. Ganggu urusan pentingnya. Ibu, aku enggak. Udah lama nikah di rumah Panglima, belum hamil juga. Masih enggak jaga kesehatan. Tengge ya, kalau sampai ganggu keturunan keluarga Ji, kamu minggat dari sini. Ingat, kamu ini selir di keluarga Panglima, bukan pelacur di klub malam. Iya Bu, saya ngerti. Selir-selir. Nanti kalau naik jadi istri utama, akan kubuat si tua bangka ini mati mengenaskan. Nyonya Shen, kamu baik-baik saja. Tua bangka cuma bisa menyiksa aku. Pantas suaminya mati muda. Tunggu Panglima pulang. Akan kuhukum dia balik. Bodoh sekali. Konflik mertua menantu. Paling menyiksa pria di tengah. Kamu terus-terusan bikin Jiani terjepit antara bakti anak. Dan kasih suami istri. Nanti dia malas ketemu kamu. Kok nangis? Siapa usik Yao-Yaoku? Ibu kamu tadi mukul aku di depan umum. Tampar aku. Udah badan enggak enak. Makin parah sekarang. Ibu memang keterlaluan. Dulu kamu yang bilang cinta, aku baru mau nikah. Ngelawan ibu kamu, jadi selirmu. Kira di rumah Panglima bisa hidup enak. Malah terus disiksa ibumu. Yao-Yao menderita. Besok aku bicara ke ibu. Di hatiku cuma kamu. Gimana kalau malam ini? Panglima, kemarin kamu kasar ke Yao-Yao. Padna. Masih sakit sampai sekarang. Hari ini aku kena tampar ibumu lagi. Mungkin. Ya sudah. Saatmu penting. Malam ini. Aku temani tidur saja. Menurut cerita di novel, setelah Shen Yao mengadu kali ini, Jianli demi dia berkelahi dengan Nyonya Ji. Nyonya Ji untuk tenangkan anaknya. Naikkan Shen Yao jadi istri utama. Kalau Shen Yao dapat kekuasaan, tidak tahu berapa banyak orang yang tidak bersalah akan menderita. Aku pasti tidak akan membiarkannya menyakiti Jianli, anjing itu. Sepertinya dia sudah sangat lapar sekarang. Yao-Yao semuanya baik, hanya tubuhnya terlalu lemah. Sulit membuatku merasa puas. Nyonya Shen, aku datang untuk membawakan obat malam ini. Yao-Yao sudah bangun. Kamu, kalian. Jenderal, hampir saja kita ketahuan. Sekarang, bisakah kita melanjutkan? Shen Yao, wanita jalang ini. Entah apa yang dia berikan pada Yanli sampai dia bertingkah seperti ini. Demi dia bahkan berani marah padaku. Nyonya tua, jangan marah pada jenderal. Kalau tidak, hati jenderal akan semakin condong pada Nyonya Shen. Lebih baik Anda menenangkan diri dulu, biarkan ini cepat berlalu. Nanti masih banyak kesempatan untuk menghukum Nyonya Shen. Baiklah, aku akan mengikuti saranmu. Bukankah Shen Yao selalu ingin menjadi istri utama? Jah, Yanli tidak mau menyentuh wanita lain. Jika Shen Yao bersikap baik selama ini, ayo angkat dia ke posisi itu. Ibu, menantu datang untuk memberi salam, Shen Yao. Apa maksudmu? Terlambat memberi salam, tidak hanya itu. Bahkan tidak memberikan wajah yang sopan, masih ada rasa hormat pada mertua ini? Bukan aku. Nyonya Shen. Nyonya Shen kemarin melayani jenderal sampai lehernya kaku. Dia tidak bermaksud tidak menghormati Anda. Baiklah, Shen Yao, aku sudah bilang kemarin. Jangan biarkan kamu menggoda Yanli melakukan hal itu. Perhatikan kesehatannya, kamu menganggapnya sebagai angin lalu. Kamu pikir dengan dukungan Yanli, kamu bisa seenaknya? Aku beritahu kamu, kamu ingin menjadi istri utama di rumah jenderal. Kamu belum layak, ibu, aku turun. Tua bangka. Jenderal hanya mencintaiku, jika kamu tidak setuju, Nyonya rumah jenderal. Akhirnya akan menjadi aku.
Nyonya Shen, obat ini, kamu harus rutin meminumnya. Siapa yang menyuruhmu banyak bicara di depan si tua itu? Apakah kamu sengaja merusak rencanaku? Sekarang, Jianli seharusnya sudah kembali, kan? Aku hanya melihat Nyonya Shen setiap hari dimarahi. Tidak tega, jadi aku membantu mengatakan beberapa kata. Kalau Nyonya Shen tidak suka, aku tidak akan mengatakannya lagi. Mulutmu ini benar-benar pandai berbicara. Hari ini aku akan mengoyaknya. Lihat bagaimana kamu bisa berbicara sembarangan setelah ini. Yao Yao, apa yang kamu lakukan? Saya, Kenapa harus menyakiti orang? Jenderal, ini semua salah paham, karena dia membuat saya marah hari ini. Saya hanya ingin menakut-nakutinya, tidak menyangka reaksinya sebesar ini. Saya tidak sengaja melukainya. Benarkah? Dr. Song, Jenderal bertanya padamu. Lebih baik jujur, bodoh. Di hadapanku berani menggoda Jenderal. Akan saya jual ke rumah pelacuran, biar dia puas. Kalau reaksiku tidak besar tadi, pecahan keramik itu akan mengenai wajahku. Jika bukan karena terpaksa. Kenapa saya harus menahan dengan tangan sendiri? Tapi yang dikatakan Nyonya Shen juga benar. Saya berniat baik tapi malah membuatmu dihukum oleh Nyonya Ji. Saya yakin kamu tidak berani menuduhku. Ada apa? Leherku keseleo tadi malam, jadi tidak nyaman. Pagi ini saat memberi salam pada ibu. Dia marah karena saya tidak menatapnya langsung, tapi ini si rubah. Sebenarnya, saya keseleo karena melayanimu. Ibu curiga saya menggoda kamu untuk melakukan hal itu lagi. Dan memarahiku lagi. Kedengarannya. Dia juga tidak sengaja. Yao Yao sudah tidak marah lagi, kali ini kita maafkan saja. Lain kali, siapa yang berani banyak bicara, langsung usir dari rumah ini. Kalau Jenderal sudah bilang begitu, saya tentu tidak akan membuat masalah lagi. Kamu dengar? Jenderal bilang siapa yang banyak bicara akan diusir. Yao Yao masih butuh perawatanmu. Pulang dan oleskan obat. Baik. Dia marah. Bodoh kecil, masih berani merengek agar Jenderal kasihan. Song Wanyang, wanita ini tidak bisa dibiarkan lagi. Dengan sifat Shen Yao. Mungkin dia sudah mulai curiga pada hubunganku dengan Jianli. Kalau begitu, mari tambahkan api cemburu di hatinya. Dengan kayu bakar lagi. Jenderal, Yao Yao hari ini merasa kurang dekat denganmu. Hari ini Yao Yao mau menemaniku. Kenapa saya malah tidak bersemangat? Apakah karena Song Wanyang? Yandro, Yao Yao. Kamu baru saja sembuh, lebih baik istirahat lagi. tapi Yao Yao merasa, hari ini aku baik-baik saja. Aku bisa. Tidak, Yao Yao. Kamu lelah. Nyonya Shen, sudah waktunya minum obat. Masuk. Berhenti. Tentu saja, mencium aroma dari panci. Mangkuk sendiri jadi tidak enak. Kemari, bantu aku menyalakan api. Jenderal, api sudah menyala. Sekarang aku butuh kamu untuk memadamkannya. Lebih baik Jenderal melepaskanku. Kalau tidak, nanti Nyonya Shen tahu. Mungkin tidak akan membiarkanku pergi. Hari ini kalau bukan aku yang bilang, dia pasti tidak akan tenang. Tapi aku juga tidak menyangka, biasanya Yao Yao. Lembut dan patuh, hari ini bisa melukai orang. Wanita, begitu jatuh cinta.
akan berubah menjadi monster yang cemburu. Nyonya Shen mungkin sudah tahu. Jenderal punya niat untuk mencoba rasa baru. Jenderal, takut tidak? Masalah lain waktu, hari ini kakak. Tidak ada mood. Song Wanyang. Kamu memang menarik. Nyonya Shen memanggilku kemari. Apakah ada yang tidak enak badan? Leher ini, sepertinya baru saja keseleo lagi. Apakah kamu tidak berhasil memperbaikiku kemarin? Kemarin kamu lagi mesra dengan jenderal, jenderal juga. Tidak tahu menahan diri, malah kasar. Kalau terus begini, badan Nyonya tidak akan kuat. Bernie, jenderal juga bisa kamu kritik, kemari. Tengkap wanita yang tidak tahu diri ini. Nyonya Shen ini maksudnya apa? Mau main hakim sendiri lagi? Aku kemarin malam hanya tertidur, bukan berarti mati. Jangan pikir aku tidak tahu. Berani menggoda jenderal di hadapanku, berani sekali. Kayaknya Nyonya Shen belum tidur nyenyak. Mimpi buruk dianggap nyata, tapi bagaimanapun. Kamu tidak bisa menuduhku dengan tuduhan yang tidak ada. Semua ini ke kepalaku. Kalau kamu suka menggoda, dan suka pria. Baik, aku akan carikan kamu satu, kemari. Shen Yao memang kejam. Mau menggunakan gelandangan untuk menghinaku. Tidak tahu jadi tahu tentang cinta pertama. Kalau dianya jadi istri bajingan begini, apa reaksinya ya? Kikantikan. Pas banget si cewek dijodohin sama pengemis. Lain kali jangan lagi sok jago. Menggoda Panglima. Stop. Minggir. Kok Panglima datang sekarang? Bukannya lagi sibuk di medan perang? Kalau sampai Song Wanyang kehilangan keperawanan. Sekalipun Panglima masih sayang. Pasti bakal jejak sama dia. Wah, acara utama udah mau mulai nih. Kakak hari ini. Kalau gue nggak dateng, lu mau biarin gelandangan? Nodain Dokter Song? Bukan Panglima. Saya cuma mau. Sok ancam-ancam lagi? Gue percaya lagi. Yau yau. Kalau emang gak suka sama Dokter Song, nanti cari dokter lain aja, ganti dia. Ngapain sampai ngerendahin orang? Sakit hati banget sih. Panglima, demi cewek ini marahin aku ya. Song Wanyang si lonte ini. Bisa bikin Panglima terus-terusan bela dia. Yau yau, aku bukan memarahimu. Cuma Cuma apa? Cuma merasa aku salah? Waktu baru nikah, ucapanmu beda banget. Sekarang dokter rumah tangga aja berani hinain aku. Dulu kan janji. Seumur hidup cuma sayang aku? iya yau yau, aku sumpah. Bakal jagain kamu seumur hidup. Yau yau, aku salah. Sumpahku masih ingat. Aku janji. Cuma kamu yang ada di hati. Emang antas jadi pemeran utama. Shen Yao jago juga. Baguslah. Bisa kabur bentar dari drama ini. Pria nggak nurut? Lapar dikit pasti nurut. Aku dan Panglima bersih kok. Nggak mau karena salah paham. Merusak hubungan kalian. Kalau Nyonya Shen nggak mau ketemu aku, mending aku balik ke apotek aja. Suruh orang lain ngantar obat ya. Gue nggak mau nganggu lagi. Si Sanda licik. Udah mending kabur. Uzih Jia. Selama masih di kediaman ini, banyak kesempatan buat ngerjain dia. Kamu istirahat di apotek dulu aja. Dokter, tolong selamatkan Jenderal Ji kami. Cepat. Ada apa? Ini adalah kakak kandung dari Panglima kami. Jenderal Ji baru saja memenangkan pertempuran, tapi tak disangka saat kembali. Dia ditembak oleh beberapa mata-mata dari pasukan Barat Daya. Tolong selamatkan dia, kami di garis depan. Tidak bisa kehilangan Jenderal Ji. Kakak Jian Li, Jian Qing. Jenderal yang selalu menang dalam setiap pertempuran di buku itu. Saya ingat satu-satunya kesan tokoh utama wanita terhadapnya adalah dia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit dari kantor gubernur militer. Nyonya Ji sedih hingga jatuh sakit parah. Hanya beberapa kalimat dalam buku. Tapi bisa dilihat bahwa Jian Qing adalah pria berprinsip dan tangguh sebagai seorang dokter. Tidak ada alasan untuk tidak menyelamatkan, jadi apa yang kita tunggu? Segera bawa masuk. Cepat. Apakah kamu bidadari dari surga? Jenderal Ji. Saya seorang dokter, sebaiknya kamu tidak berbicara atau bergerak sekarang.
Simpan tenagamu, kalau tidak, bidadari pun tidak bisa menyelamatkanmu. Jenderal yang tegas dalam pertempuran ini. Kenapa terlihat begitu imut? Dr. Song, bagaimana, Jenderal? Apakah dia baik-baik saja? Peluru melenceng 1 inci dari jantung, kehilangan banyak darah. Limpa juga sedikit rusak, nyawanya selamat. Tapi dia harus istirahat dengan baik, kalau tidak, dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. Biarkan dia istirahat di sini dulu. Baik-baik, maka Jenderal kami serahkan sepenuhnya kepada Anda. Saya akan kembali melaporkan situasi ini kepada Panglima. Wanita ini menyelamatkan nyawa Jian Qing. Di masa depan, selama tidak melanggar prinsip, saya akan berusaha membalas budi. Dr. Song, terima kasih atas perawatanmu selama ini. Bukankah saya sudah menyuruhmu istirahat di tempat tidur? Kenapa kamu ke sini? Saya sudah bertempur selama bertahun-tahun, apa yang belum saya alami? Tayak perlu terlalu manja. Dalam hubungan dokter-pasien, perintah dokter adalah perintah militer. Dr. Song, kamu seorang wanita. Kenapa mempakai baju orang lain? Kakak beradik ini lahir dari rahim yang sama. Tapi Jian Li selalu memikirkan hal-hal antara pria dan wanita. Sementara Jian Qing ternyata begitu polos. Hubungan dokter pasien tidak memandang jenis kelamin, perintah militer adalah mutlak, Jenderal Ji. Sekarang saya perintahkan kamu untuk segera kembali ke tempat tidur. Dan menerima pemeriksaan saya. Dr. Song. Panglima mengirim saya untuk menanyakan apakah Anda masih memiliki salep aromaterapi yang pernah Anda buat untuk nyonya tua itu. Dia ingin meminta sedikit lagi. Di sana, botol terakhir. SSS. Aku tiba-tiba ingat ada urusan mendesak yang harus kuselesaikan. SSS. Maaf merepotkan Dr. Song. Tolong antarkan sendiri. HMPH ingin bertemu denganku, tapi masih mau pamer gaya komandan besar. Kalau bukan karena kakakku, aku belum merencanakan ini. Jalan keluar di zaman ini, sebuah kediaman gubernur militer. Juga ingin mengurungku seperti burung dalam sangkar. Komandan, ini salep madu obat yang dikirimkan apotek untuk Anda. Dr. Song, kenapa tidak mengantarkan obatnya sendiri? Dr. Song bilang, Komandan dan Nona Shen sangat dekat, dia seorang wanita. Sendirian mengantarkan obat untuk Komandan, tidak pantas. Wan Yang, apa maksudnya ini? Apakah karena kejadian Yao Yao hari itu, dia marah padaku? Dr. Song tidak mau menemuiku, dia sedang merawat bonsai. Kalau kamu suka, aku akan menyuruh orang mengirimkan 1 halaman penuh untukmu. Komandan, ini adalah ginseng 19 yang dikirim keluarga Gao untuk nenek tua itu. Sulit didapat, di saat kritis, bisa menyelamatkan nyawa. Di mataku, nyawa manusia lebih penting. Wan Yang, kejadian Yao Yao hari itu, sebenarnya aku tidak ingin kamu dibuat susah olehnya, jangan marah lagi. Kebetulan, Jian Li, aku menggantungmu. Juga ada Shenao tidak punya kesempatan, membuatku susah. Komandan, kalau kamu benar-benar tidak ingin aku dibuat susah oleh istri muda Shen, jaga dirimu. Kamu tidak mencariku, tidak melihatku, dia tentu tidak akan membuatku susah. Song Wan Yang, kamu benar-benar ingin aku menceraikan Yao Yao dan menikahimu? Aku seorang komandan besar, menikahimu sebagai istri muda, merendahkanmu? Yan Li. Apa yang kamu bicarakan? Dr. Song, aku tahu aku tidak seharusnya turun dari tempat tidur. Tapi aku dengar orang bilang kamu suka pot ginseng 9 kelas yang dikirimkan untuk ibuku. Aku sengaja menyuruh orang mencari pot lain sebagai hadiah. Aku harus mengantarkannya sendiri padamu. Apa yang kamu katakan? Selama aku pulang ke rumah orang tua, Komandan malah pergi menemui wanita itu, bahkan kakakku yang tidak romantis itu, berputar-putar mengelilinginya. Ya, Dr. Song bilang dia tinggal di apotek, tapi malah mengantarkan salep madu untuk Komandan, menggoda Komandan untuk menemuinya, bahkan kakakku memperlakukannya seperti harta karun. Hidupnya sangat mewah. Katakan pada Song Wanyang, 3 hari lagi ada pesta keluarga Ji, suruh jam membantu di dapur belakang. Dan siapkan beberapa makanan obat yang bisa dimakan kakakku yang terluka. Baik. Di pesta keluarga, permata kesayangan nenek tua itu, Jianxi dan cucu perempuannya juga akan datang. Kalau semuanya berani menyakiti 2 buah hati nenek ini, aku ingin lihat. Mana mungkin dia bisa tetap di Komandan Residence. Bu, kakak, adik, hidangkan udang pedas ini. Khas daerah selatan, kubuatkan khusus. Silakan cicipilah. Bu, enak. Dasar tak tahu sopan, nenek belum makan. Tak perlu formal, ayo makan. Yan Qing, wajahmu sekarang sudah segar, hatiku lega. Tenang Bu, anakmu kuat. Cepat makan. Bu, kabarnya Dr. Song yang sembuhkan kakak.
Hari ini, kuhadirkan dia untuk masak obat tradisional. Coba cicipi. Leng kekau bijak hari ini. Karena Dr. Song ada di sini. Ajak dia makan bersama. Sekalian aku mau berterima kasih atas perawatannya Yang King. Nana, Nyan Nyan Gato. Ada APA kekokemanis? Bu, kenapa badanmu bentol-bentol? Aku juga gatal, merah-merah. Dokter Song, cepat periksa ibuku. Baik, Jangan minum. Ada racun di makanan obat. Komandan, Nenek, aku lihat sendiri. Dr. Song di dapur mencampurkan obat ke makanan. Apa? Tak mungkin. Hah? Song Wonyang, kuhormati kau, kau malah berkhianat. Hanya karena sempat kulihat kau mendekati komandan. Dan Kohardek, kau tiga balas dendam. Ke kami dewasa bisa dimaklumi, tapi ke anak kecil? Dasar kejam. Dr. Song, kukira kau baik. Kau goda anakku, kini malah. Sebengis ini? Bu, belum jelas kebenarannya. Diam. Dasar lelaki tak berguna, matanya. Hanya tahu perempuan. Mau bunuh cucuku? Hari ini harus dihukum. Ayo tangkap si racun ini. Eksekusi sampai keluarkan penawarnya. Siapa berani sentuh Dr. Song? Yan King, kau juga terkutuk olehnya? Ini adalah pesta keluarga. Kamu malah mengeluarkan senjatamu. Apakah kamu masih menganggap aku sebagai ibumu? Apakah kamu masih menganggap aku sebagai ibumu? Ibu, anak tidak berani, hanya Dr. Song adalah penyelamat nyawa anak. Sekarang, tidak ada bukti apapun. Aku tidak mengizinkan kalian menyakitinya. Wanita ini sengaja ingin menyakiti orang. Bagaimana mungkin dia meninggalkan bukti? Hei, kamu. Bukan hanya menguji ada racun atau tidak, minum saja, pasti tahu. Jenderal tidak takut kalau di dalam sup ini benar-benar ada racun? Lagi pula, nyawaku adalah kamu yang menyelamatkan. Hari ini meskipun mati di sini, hanya membalas budimu. Singkatnya, aku Ji Yan King di sini. Tidak akan membiarkan kamu mendapat sedikitpun ketidakadilan. Jika di dalam sup ini Reagan, mayatku Yan King akan menjadi bukti kejahatan Dr. Song. Jika di dalam sup ini tidak ada racun. Nyonya Shen, ibu, kalian harus meminta maaf kepada Dr. Song. Kakak pertama, kakak kedua, kenapa kalian semua membela? Wanita yang mencoba meracuni Nyan-Nyan ini? Apakah adik perempuan kalian dan keponakan perempuan kalian? Tidak sebanding dengan seorang dokter wanita? Konyol, sungguh konyol. Dia adalah sumber malapetaka, hari ini pasti harus dihukum. Yan King, hari ini jika kamu masih ingin melindunginya, kamu lebih baik menembakku dulu. Lihatlah, ruam Yan King sudah menghilang. Semuanya, apa yang kalian alami hari ini bukanlah ruam racun. Tetapi ruam alergi terhadap udang malam ini. Aku sudah bertahun-tahun berpraktik, mendengar ada orang yang pertama kali mencoba makanan laut merasa tidak nyaman. Jadi aku menambahkan bubuk obat anti alergi ke dalam sup obatku. Hanya saja aku tidak tahu, obat penyelamat ini, di mata Nyonya Shen, bagaimana bisa menjadi racun mematikan? Ternyata begitu. Shen Yao, kamu menyimpan niat yang sangat jahat. Kamu ingin menggunakan tanganku untuk menyingkirkan Dr. Song. Ibu, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Dia karena Nyonya Zhang bilang. Jadi aku khawatir dengan keselamatan semua orang, aku. Khawatir dengan semua orang, seharusnya memanggil dokter, bukan. Sebelum masalahnya jelas. Langsung menangkap Dr. Song, menyiksanya. Kekhawatiranmu hampir membunuh kita semua. Bodoh, hal kecil seperti ini saja tidak bisa dilakukan dengan baik. Ibu, aku bersumpah, aku benar-benar tidak tahu apa-apa, menangis. Kamu masih berani menangis, semua ini adalah kesalahanmu. Jenderal, aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Bu, ini pasti salah paham. Jika ibu masih marah, ibu boleh menghukum saya. Saya rela dihukum. Jian Li benar-benar tidak bisa diselamatkan dengan pikiran cintanya. Bajingan, dia sudah seperti ini, kau masih ingin melindunginya. Saya sangat marah, sia-sia aku membesarkanmu. Di depan seorang dokter seperti aku, kau berani main-main dengan obat. Shen Yao ini benar-benar gila. Obat yang kusuruh kau siapkan, kenapa malah obat alergi? Kau sengaja ingin membahayakan aku, ya?
Yao Yao, kenapa kau memukul pelayan lagi? Komandan, sekarang di kediaman komandan. Siapa saja bisa meremehkanku, ya? Bahkan pelayan yang kubawa sendiri. Aku tidak boleh menghukumnya, ya? Yao Yao, hari ini kau baru saja membuat masalah. Aku sudah susah payah meminta ibu untuk melindungimu. Sekarang tenanglah. Apa maksudmu? Kau juga pikir aku sengaja? Pergi, aku tidak ingin melihatmu. Sekarang seluruh keluargamu sudah terhipnotis oleh Song Wanyang. Si rubah itu. Kalian semua bukan orang baik. Cukup, hari ini jelas kau yang salah duluan. Kenapa kau harus melibatkan orang lain? Melibatkan orang lain? Baik, aku akan melibatkannya juga. Panggil dia ke sini. Kenapa kau datang? Bukankah Nyonya Shen yang memanggilku? Aku langsung datang setelah meninggalkan urusan di apotek. Nanti kau berdiri di belakangku. Sampai sekarang, kau masih berpura-pura di depanku. Si rubah, lihat saja aku tidak merobek mulutmu. Berhenti. Komandan, Bukankah kau selalu curiga? Kalau aku dan Dr. Song punya hubungan gelap? Baik. Hari ini aku akan memberitahumu, aku memang jatuh cinta padanya. Kau tahu sifatku. Mulai sekarang jangan macam-macam dengannya lagi. Song Wanyang, aku pasti akan membunuhmu. Nyonya Shen, tenanglah, saat seperti ini. Kamu jangan sampai membuat komandan marah lagi. Tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Kalau bukan karena kamu, apakah komandan akan memperlakukanku seperti ini? Ini karena hamba bodoh. Tapi hamba punya cara untuk menebus kesalahan. Nyonya tahu tidak, Nyonya tua sedang mencari calon istri untuk tuan muda. Dari kalangan putri bangsawan. Jika saat ini Nyonya tua tahu, kalau Song Wanyang si rubah itu terlibat dengan tuan besar, benar. Nenek tua itu sangat memperhatikan pernikahan kakak laki-laki. Jika dia tahu kakak laki-laki sekarang bermain-main dengan dokter keluarga, dia pasti tidak akan melepaskan Song Wanyang. Nanti tidak perlu repot-repot melakukannya sendiri. Bahkan jika dia menikahi kakak laki-laki, saat kakak pergi berperang, nenek tua itu akan menyuruhnya ikut. Pedang tidak mengenal belas kasihan, nanti dia mati. Bukankah saya tidak perlu repot-repot lagi? Jenderal besar. Sudah cukup? Tanganmu, karena bekerja di apotek, jadi kasar. Jangan pergi ke sana dulu, istirahatlah yang baik. Terima kasih, Jenderal besar. Dan juga di pesta tadi. Terima kasih sudah membantu saya bicara. Hanya saja. Jangan lupa, semua sedihan penghinaan yang saya alami hari ini, semua karena Jenderal besar. Berjanji setia pada Nyonya Shen, tetapi malah menggoda saya, Song Wanyang. Jadi, Jenderal besar, silakan pulang. Jian Li meskipun bertanggung jawab menyerang Shen Yao, tetapi lebih memilih melawan ibunya sendiri. Untuk melindungi Nyonya Shen ini. Jelas masih ada perasaan, Shen Yao. Karena kamu ingin membunuh saya, maka jangan salahkan saya, Song Wanyang. Tidak akan memberi kamu ruang. Gadis-gadis bangsawan yang tidak menarik yang ibu paksa saya temui. Tidak ada yang bisa menandingi Dr. Song sedikit pun. Hei, Jenderal Ji, di pesta kemarin, terima kasih sudah membela saya. Tidak usah sungkan, Dr. Song. Saya. Dr. Song, saya mencari kamu di seluruh halaman, tidak menyangka. Kamu sedang ngobrol dengan kakak laki-laki di sini. Jenderal besar memberi saya cuti beberapa hari, saya sedang latihan menembak di sini. Jika Nyonya Shen keberatan, bicaralah dengan Jenderal besar. Di buku, deskripsi tentang Jian Qing. Hanya sedikit, katanya dia lama berperang di garis depan, sekarang. Dia malah terlibat dalam konflik rumah tangga ini, apakah karena saya mengubah alur cerita, menyebabkan efek kupu-kupu? Nyonya Shen, di depan umum. Memanggil seperti itu tidak pantas. Kakak, saya hanya buru-buru. Meminta Dr. Song memeriksa tubuh saya. Kakak tidak tahu, kan? Dr. Song sangat ahli dalam pengobatan. Bagaimana jika saya memintanya pergi ke kamar kakak, memeriksa kakak? Shen Yao ini sedang merencanakan untuk mendorong saya naik ke tempat tidur Jian Qing. Aku tiba-tiba ingat. Masih ada obat yang sedang direbus di apotek. Jenderal, Nyonya Shen, aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Dr. Song jangan pergi. Kakak, Dr. Song ini, orangnya memang cukup baik. Kakak menyukainya, itu wajar saja. Nyonya Shen, kemarin bukan bilang Dr. Song dan Yan Li ada hubungan gelap. Hari ini malah memujinya begitu. Nyonya Shen, apakah kamu ada masalah di otak? Kakak, komandan hanya memakainya untuk membuatku kesal,
bercanda antar suami istri. Tapi memang, Dr. Song ini orangnya cukup baik. Kalau kakak benar-benar menyukai Dr. Song, adik ipar ini akan menjadi perantara untukmu. Aku Jian King, menghadapi tembakan musuh saja tidak gentar. Wanita yang kusukai. Aku sendiri yang akan mengejarnya, Nyonya Shen. Apakah kamu terlalu santai sehingga ikut campur urusanku? Jangan pura-pura, aku tahu kok. Kamu juga sudah terpikat oleh si rubah Jalang Songwan yang itu. Pria brengsek mulutnya lebih keras dari burung. Komandan, Nyonya turun ke dapur, membuat 2 hidangan kecil. Silakan datang untuk mencicipi bersama. Sepertinya Yao Yao sudah tidak marah lagi, ingin berbaikan denganku. Memang aku yang melanggar sumpah, tertarik pada wanita lain. Aku yang salah duluan, lebih baik aku menghiburnya. Komandan, aku sudah merenung. Kemarin kamu sampai bertengkar dengan ibu karena aku. Aku malah masih marah padamu, salah paham dengan hubunganmu dan Dr. Song. Ada hubungan seperti itu. Sungguh tidak seharusnya. Di hati komandan, dari awal sampai akhir, hanya ada aku satu wanita. Tahu saja. Makanlah. Yanlei. Bukannya kamu bilang suruh aku bawa anggur, kita minum bersama. Kakak, aku yang menyuruh pelayan memberitahumu untuk datang. Kemarin karena terlalu khawatir dengan kondisi ibu, aku jadi panik. Jadi salah paham dengan hubunganmu dan Dr. Song. Dan juga menyinggung kakak, lihatlah, aku mengadakan jamuan. Untuk meminta maaf pada kakak. Duduklah kakak. Sudah lama kita tidak minum bersama. Komandan. Aku lihat akhir-akhir ini kakak jarang pulang, jadi tidak terlalu familiar dengan keadaan di rumah. Pagi ini aku bahkan melihat. Dia sedang berbincang dengan Dr. Song. 2 orang ini ngobrolnya cukup seru. Aku kira itu mama, nyari calon kakak ipar buat kakak. Dr. Song lagi latihan tembak. Aku cuma pergi nyapa aja. Ini ada hubungannya sama aku kenal jalan atau enggak? Nyonya Shen, kalau kamu nggak suka sama aku, pukul atau marahin aku aja, jangan di sini ngerusak. Nama baik Dr. Song. Yandro, aku baru pagi ini bilang, Dr. Song itu berpendidikan, cantik lagi. Gimana kalau gini, kakak? Kamu jadikan Dr. Song sebagai selir. Lagi pula kakak kan nggak benci sama dia. Jenderal, kamu juga setuju kalau Dr. Song bagus, kan? Nanti, dia jadi kakak ipar kita. Semua senang. Aku susah payah berbaikan sama Yao Yao. Kalau sekarang bilang suka sama Wan Yang, pasti dia sakit hati. Mendingan aku manjain dia dulu. Yao Yao bilang siapa yang bagus, ya bagus. Yanli sebenarnya suka banget sama Dr. Song. Tapi kenapa sama Nyonya Shen kayak gini? Dr. Song itu wanita yang baik. Kok dia bisa senaknya sama dia? Karena Yanli udah bilang gitu, aku akan mulai serius. Ngejar Dr. Song. Aku saranin kakak mikir lagi. Soalnya sifat Dr. Song beda sama gadis bangsawan yang mama kenalin. Jangan gegabah. Aku tahu kok sifat Dr. Song. Kakak ini suka sama wanita yang punya sifat kayak dia. Jenderal, aku lihat pagi ini Dr. Song. Ngobrolnya sama kakak juga seru. Pasti nggak benci sama kakak. Dr. Song kan suka sama aku. Apa karena aku udah punya Yao Yao? Dia nyerahin aku, mau suka sama kakak? Kenapa? Adik nggak mau. Aku sama Dr. Song jadian? Aku cuma mikir kakak jangan gegabah. Mending tanya dulu sama Dr. Song. Jenderal, kamu masuk kamar aku malam-malam, kalau ketahuan aku susah nikah. Nikah? Kamu masih muda banget udah mau nikah? Nggak tua nggak muda, 2 tahun lebih tua dari kamu. Kalau sekarang ada yang lamar kamu, kamu mau nggak? Kayaknya Shengao udah ngasih tahu dia. Rencana saya dan Jian King sudah sampai di depan Jian Li. Oh, mari kita lihat siapa itu. Jian King. Kakak saya. Dia ingin menjadikanmu sebagai selir, apakah kamu akan setuju? Saya semua yang pernah berkata. Saya hanya mau menjadi istri utama, bukan selir. Baik kamu maupun kakakmu, saya tidak akan menjadi selir. Wan Yang. Maaf,
Saya sudah berjanji pada Yao Yao untuk menjadikannya istri utama. Dia sedang mengandung anak saya. Saya benar-benar menderita. Bagaimana mungkin saya mencintai dua wanita sekaligus? Setujulah menjadi selir saya. Jangan tinggalkan saya. Pergi sana. Apa yang ingin ibu ambil hari ini? Dr. Song, apakah kamu sudah dengar? Di luar sedang ramai dibicarakan. Katanya Tuan Besar ingin menjadikanmu sebagai selir. Kamu jangan sampai setuju, meskipun Tuan Besar ini memang baik, tapi katanya dia sebelumnya cedera di medan perang. Jika kamu menikah dengannya, tidak hanya tidak akan bahagia, tapi juga harus ikut ke medan perang. Jika tidak hati-hati, nyawamu bisa tidak aman. Ini lagi-lagi ulah Shen Yao. Sengaja menyebarkan rumor untuk merusak nama baik saya. Hanya ingin memaksa saya setuju dengan Jian Qing. Sayangnya, kakak ini datang dari abad ke-21. Bagaimana mungkin takut dengan beberapa mulut? Dr. Song, putri saya juga belajar kedokteran. Seperti kalian, gadis baik yang menyelamatkan nyawa. Jangan sampai dihancurkan oleh pernikahan. Saya mengerti, ibu, saya punya cara untuk menghadapinya. Posisi Jian Qing di rumah ini tidak kalah dengan Jian Li, dia terlihat lebih bisa diandalkan daripada Jian Li, dia kan sakit. Kebetulan saya dokter, cocok dengan bidang saya. Dr. Song, Tuan Besar sakit. Nyonya tua meminta Anda untuk memeriksanya. Benar-benar tepat waktu. Ayo pergi. Dr. Song, cepat periksa Yan Qing kami dengan baik. Nyonya tua, jenderal ini karena minum alkohol, dia menderita asam urat. Tidak cocok minum alkohol. Saya akan pulang, membuatkan jenderal ramuan obat untuk meredakan gejalanya. Alkohol sebaiknya jangan diminum lagi, tidak baik untuk kesehatan. Selain itu, jenderal terluka parah di medan perang. Tubuhnya agak lemah, saya akan kembali dan memberinya obat penguat. Baiklah. Dr. Song memang bagus. Lebih baik daripada Shen Yao yang licik itu. Dia tahu batasan, jika benar seperti yang dikatakan orang. Menerimanya sebagai istri Yan Qing juga bagus. Setidaknya, ada yang merawat tubuh Yan Qing. Dr. Song, saya tenang dengan keberadaanmu. Tolong rawat Yan Qing dengan baik. Saya sudah tua, saya pulang dulu. Nyonya, hati-hati di jalan. Dr. Song, di luar beredar kabar bahwa saya akan menjadikanmu selir. Saya tidak ingin reputasimu rusak, lebih baik. Jenderal, maaf. Saya, Song Wanyang, hanya akan menjadi istri resmi. Bukan selir. Dr. Song, saya tidak. Jenderal, saya tahu kekuasaan keluarga jenderal besar. Tapi saya, Song Wanyang, tidak akan terikat oleh urusan percintaan. Siapa bilang menikah adalah hal terpenting bagi wanita? Jenderal bertempur di medan perang. Tapi cita-cita saya, Song Wanyang, belum tentu kalah dari jenderal. Apa yang kalian lakukan? Kakak, sekarang Dr. Song sudah menjadi bahan gosip. Karena kamu di rumah ini. Saya sarankan kamu segera menjelaskan, dan dia tidak akan menjadi selirmu. Kapan saya bilang akan menjadikan Dr. Song selir saya? Itu jelas selirmu, Shen, yang mengada-ada. Kakak berkata benar. Tentu saja saya tidak akan menjadikan Dr. Song selir saya. Wanita yang saya, Jian Qing, sukai. Tentu akan saya jadikan istri resmi. Rumah Ji yang penuh kekacauan ini ternyata memiliki Jian Qing, seorang pria sejati yang jujur, meskipun tubuh ini adalah jiwa saya, tapi pemilik aslinya hanyalah seorang gadis kardinal. Jian Qing tidak takut dengan norma sosial. Kakak, kamu tahu aku menyukai Wanyang. Mengapa kamu tega merebutnya dariku, melanggar persaudaraan? Dia adalah orang yang paling kamu sukai, lalu aku. Yao Yao. Aku tahu aku bersalah padamu, tapi aku pada Dr. Song. Dr. Song, cepat lihat apa yang terjadi pada Yao Yao. Jian Li ini benar-benar seperti AC sentral. Semua orang menginginkannya, semua orang tidak bisa melepaskannya. APA? Kamu bilang Nyonya Shen Hamo? Benarkah? Ya, selamat kepada Nyonya tua dan Panglima, hanya saja kondisi kehamilan Nyonya Shen tidak terlalu stabil. Jadi dia pingsan karena sedikit terkejut. Minum obat penguat kehamilan saja sudah cukup. Shen Yao Hamo.
dia mungkin akan lebih sering diganggu. Apakah seharusnya aku tidak membiarkan Dr. Song tetap tinggal di keluarga Ji? Keluarga Ji akhirnya memiliki keturunan, cepat panggil pelayan. Masak obat penguat kehamilan untuk Nyonya Shen. Dan atur 2 pelayan untuk merawatnya dengan baik. Pastikan Nyonya Shen dirawat dengan baik, ya? Aku akan segera mengaturnya. Dan kamu, aku tidak peduli apakah kamu suka yang baru atau yang lama. Atau hatimu sudah terpaut pada orang lain. Selama waktu ini, ikuti keinginan Nyonya Shen. Semuanya tunggu sampai anak itu lahir. Mengerti, Ibu? Dalam buku aslinya, nasib tragis Song Wanyang dimulai dari kehamilan Shen Yao. Kukira aku akan kalah dari si jalang itu, tapi di saat kritis, aku ternyata hamil, bahkan langit pun membantuku. Song Wanyang, apa yang bisa kamu lakukan melawanku? Yao Yao. Semua yang terjadi sebelumnya sudah berlalu. Kamu tenang saja merawat kehamilanmu. Setelah anak itu lahir, aku akan menjadikanmu istri utama. Bagaimanapun juga, biarkan Yao Yao tenang melahirkan anak dulu. Ternyata di hati Panglima masih ada aku, mungkin. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini, menggunakan anak. Memaksanya mengusir Song Wanyang. Aku juga ingin merawat kehamilanku dengan baik, tapi Panglima dan Dr. Song saling mencintai. Dia sekarang masih dengan alasan membantuku merawat kehamilan. Tinggal di rumahku. Hatiku seperti tertusuk duri, sangat tidak nyaman. Apa maksudmu? Wanyang adalah dokter. Membantumu merawat kehamilan adalah tugasnya, kamu terlalu banyak pikiran. Kalau bukan karena Panglima menyukainya, mana mungkin aku berpikir macam-macam. Sekarang kamu marah padaku karena dia, apakah kamu masih memikirkan kandunganku? Dan anakmu? Lalu apa yang kau inginkan? Aku tahu jenderal tidak bisa melupakannya. Tapi hatiku ini tetap saja sakit. Bagaimana kalau begini? Kau antarkan dia keluar dulu dari kediaman, tunggu sampai anak kita lahir. Baru menjemputnya kembali juga tidak terlambat. Tidak bisa, sifatnya seperti itu. Kalau sudah dikeluarkan dari kediaman, dia tidak akan kembali. Jenderal takut dia tidak kembali, tidak takut aku keguguran? Dia adalah anak pertama kita. Ini adalah darah dagingmu sendiri. Kalau kau tidak ingin bertemu dia, aku akan ganti dokter untukmu. Kebetulan kau hamil, tidak baik banyak bergerak, kalian juga tidak perlu bertemu. Kau demi wanita itu, mau mengurungku? Shen Yao, kau juga akan menjadi ibu. Berkata baiklah untuk anak, hal ini sudah diputuskan. Aku tidak akan mengusirnya pergi. Aduh, nona kecilku, kau kenapa ini? Ibu Liu, kau akhirnya datang, di hari-hari kau tidak ada. Mereka semua menggangguku, aduh, nona besar yang malang. Tidak heran Nyonya tua dapat kabar, langsung menyuruhku melayanimu. Tidak ingin kau direndahkan, tetap ibuku sendiri yang baik padaku. Tidak seperti kediaman jenderal ini, menjadi selir untuk apa? Bahkan setelah hamil anaknya, tetap dijahati oleh wanita itu. Masalah nona sudah kudengar, hanya saja. Sekarang kau kan hamil, tidak bisa melayani jenderal. Si siluman rubah di kediaman itu, kita tidak suka padanya, lebih baik. Cari orang yang kita kenal baik, untuk bersama, berbagi kasih sayang denganmu. Laki-laki, hanya suka yang baru, kau benar. Hari ini adalah aku, besok adalah wanita itu. Aku setidaknya masih punya anak. Aku masih seorang selir, tapi dia bukan apa-apa. Tunggu sampai jenderal bosan padanya, bukankah bisa kukuasai sesukaku? Hanya Ibu Liu bilang. Siapa yang cocok untuk jadi orang itu? Bagaimana kalau nona kedua? Kali ini dia juga sengaja ikut. Bilang ingin menjengukmu. Shenek Sayan. Nona kedua sudah datang. Halo kakak, lagi-lagi siluman rubah kecil. Sudahlah, cuma anak dari selir. Mana bisa naik kelas, tunggu setelah memanfaatkanmu untuk menyingkirkan wanita itu. Lihat bagaimana aku menghajarmu, beberapa tahun tidak bertemu. Tumbuh semakin cantik. Pasti Ibu Liu sudah memberitahumu. Aku sekarang hamil, jenderal juga masih muda dan bersemangat. Aku dan jenderal tidak bisa bercinta. Aku khawatir kesehatan komandan akan terganggu. Jadi maksud kakakmu apa? Kamu kan adik kandangku. Beda dengan wanita seperti Song Wanyang. Asalkan kamu bisa membuat komandan senang. Nanti kakak akan minta komandan menjadikanmu selir. Kita berdua bisa saling membantu. Katanya posisi istri utama di kediaman komandan masih kosong. Kalau aku bisa mendapatkan hati komandan dan naik ke posisi itu, nanti siapa yang berani meremehkanku karena statusku sebagai anak haram? Kakak tenang, aku pasti akan melayani komandan dengan baik, sekaligus membantu kakak menyingkirkan wanita liar itu, adikku yang baik.
Kalau begitu kakak tunggu kabar baik darimu. Yao Yao sedang hamil, pasti bukan dia. Mungkin Wan Yang? Tenang, kalau ikut aku akan memperlakukanmu dengan baik. Komandan, di matamu hanya ada Dr. Song ya? Kamu siapa? Komandan, jangan tembak, Komandan. Aku Shensin, adiknya Shenyang. Dulu, waktu Komandan melamar kakakku, Komandan pernah memberiku permen, lupa ya? Shensin. Kamu ngapain di kamarku? Sebenarnya Sing Er sudah lama mengagumimu. Biarkan Sing Er melayanimu dengan baik. Kenapa ini? Katanya Komandan sangat bergairah. Mungkin tubuhnya ada masalah? Aku sudah berusaha menggoda. Kenapa dia malah mengusirku? Damn. Komandan juga bisa kamu komentari. Bodoh. Kalau bukan karena keluarga Shen jatuh dan butuh dukungan dari kediaman Komandan, Nyonya mana mungkin mengirimmu untuk membantu Nona, nenek tua? Jangan lupa, aku juga putri keluarga Shen, Nona. Kalau kamu tidak bisa membuat Komandan senang, nanti kamu tidak akan beda dengan pelayan keluarga Shen. Besok aku akan menemui Dr. Song, lihat. Apa sih triknya sampai bisa menggoda Komandan? Kamu jalannya gimana sih? Nggak punya mata ya? Punya mata atau enggak? Nggak bisa menghindar kalau ada yang nggak bisa belok. Babi bodoh yang nabrak sendiri. Kamu tahu aku siapa? Berani mengenalku seperti ini. Aku nggak tahu kamu siapa, tapi kamu menumpahkan. Obat Komandan harus masuk dan memberi penjelasan ke Komandan. Kamu kan si wanita yang menggoda kakak iparku, Song Wonyang. Aku tahu, kamu kan adiknya Selir Shen. Yang mau menggoda kakak ipar tapi gagal, ya? Di novel aslinya, kayaknya nggak ada karakter ini, sekarang baru muncul. Dia ini akan mengambil alih identitas korban utama. Membantu Shen Yao melayani Jian Li. Bodoh memang, tapi mudah dimanfaatkan. Kamu hanya dokter keluarga Shen, berani menghina aku? Hari ini, biar aku yang menghukummu atas nama kakakku. Kamu. Bagaimana kamu bisa punya pistol? Pistol. Aku tidak tahu, ini hadiah dari kakak iparmu. Tapi itu bukan intinya. Intinya, sekarang ini menempel di dahimu. Mengerti, adik? Aku tidak berani memukulmu lagi, Dr. Song, lepaskan aku. Kumohon. Komandan, ada orang yang membunuh, ada orang yang mau menembakku, Komandan. Kamu akhirnya datang. Komandan, ada orang yang mau menembakku, tolong selamatkan aku. Ada orang yang mau membunuhku, Komandan. Tembak saja, biar aku lihat apakah kakak jago menembak. APA? Baiklah, kalau begitu ikuti kata-katamu. Apakah kamu tahu di dalam pistol tidak ada peluru, jadi tidak khawatir, atau kamu pikir aku tidak akan benar-benar membunuhnya? Wanita yang aku suka. Di dalam hatinya penuh dengan kelembutan dan kebaikan. Jian Li, kamu benar-benar buta. Mata anjing tiranium 24 KMU, dia menumpahkan obat penguat limpa dan ginjal yang kuberikan untukmu. Bagaimana ini? Kakak ini takut aku tidak bisa, ya? Mau tidak, bantu aku periksa? Bisa saja, tapi Di luar tidak bisa. Kamu setuju? wanita brengsek, berani menakutiku dengan pistol palsu. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Kakak, berikan padaku. Aku akan baik padamu. Komandan, kamu sudah tidur? Istri Shen tiba-tiba sakit perut. Cepat pergi lihat. Bagaimana kalau? Pergi lihat. Tunggu aku kembali. Aku tunggu. Kakak, aku tidak suka mentimun busuk. Sampai jumpa. Kakak ini takut aku tidak bisa, ya? Mau tidak? Kamu bantu aku periksa? Bisa saja.
Tapi, di luar tidak bisa. Di luar tidak boleh. Masuk ke dalam kamar saja. Laki-laki itu apa sih? Masih ini yang lebih bisa diandalkan. Dr. Song, tidak baik. Kakak jatuh di taman. Dan banyak darah yang keluar. Mau ikut lihat? Bukankah Dashu sudah cari dokter untuknya? Kenapa cari aku? Dokter itu hari ini izin. Ini masalah hidup dan mati. Mau ikut lihat? Baiklah, aku ikut. Si rubah ini ternyata biasa saja. Gampang sekali terperangkap. Kalau bukan karena Shen Yao terlalu tidak berguna. Bagaimana bisa dia sombong sampai sekarang? Di mana Shen Yitai? Keluar saja. Kamu ngakali aku. Sekarang baru sadar. Sudah terlambat. Ayo, terserah kalian mau main apa. Wanita ini tubuhnya bagus, kulitnya juga putih. Kalau Dashu tahu kamu diperlakukan seperti ini oleh dua orang ini, aku lihat dia masih mau memanjakanmu atau tidak. Mendekat lagi, aku tembak. Jangan takut, pistolnya tidak ada peluru. Dr. Song, kamu pikir aku bodoh? Trik yang sama bisa menipuku 2 kali. Kamu, kenapa pistolmu ada peluru, dan tembakannya tepat sekali? Kakak dulu juara lomba tembak amatir. Juara campuran pria dan wanita, tidak tepat baru aneh. Kakak sudah lama menemani kamu berakting. Sekarang giliran kamu menemani aku. Apa maksudnya? Sebagai manusia, jangan terlalu serakah. Harus tahu apa yang kamu inginkan. Kalau aku tidak salah tebak, yang kamu inginkan adalah posisi istri utama di rumah Dujun, kan? Iya, memang kenapa? Kalau begitu, kita berdua bukan musuh. Musuhmu seharusnya adalah kakakmu. Aku dan Dashu hanya hubungan sementara, tidak akan lama. Tapi kakakmu, dia adalah cinta sejati Dashu. Sekarang dia punya anak, dibandingkan kita berdua. Dia lebih mungkin duduk di posisi itu, aku bilang begitu. Kamu mengerti, kan? Mengerti. Untung juga tidak terlalu bodoh. Ayo. Selanjutnya, kamu lakukan sesuai yang aku katakan. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Ternyata, kamu yang menyuruh orang itu. Bukan aku, bukan aku. Iya, aku sedang berjalan-jalan di taman belakang hari ini, kebetulan mendengar. Ada yang memanggil nama kakak perempuan. Hasilnya, ternyata 2 orang kuat ini. Mereka ingin menculik Dr. Song. Hasilnya, mereka juga ingin membunuhku untuk menutupi mulut. Jadi akhirnya Dr. Song menembak untuk menyelamatkan aku dan kakakku. Kamu bilang orang yang disuruh oleh Nyonya Shen? Jenderal karena terkena tembakan di kaki, kehabisan darah dan pingsan. Aku menemukan benda ini di tubuh mereka. Mama Liu, apa yang diperintahkan kepada Nona ketiga kemarin? Bagaimana? Nona kedua bilang, dia menyuap 2 orang pria. Untuk menghancurkan kehormatan si iblis itu, mungkin kabar baik akan segera datang. Si bodoh ini malah melakukan sesuatu yang menguntungkan aku. Tidak sia-sia aku memberinya banyak perhiasan. Nanti saat semuanya terbongkar, aku tidak perlu repot-repot menyingkirkannya. Hari baik untuk Nona dan adik laki-laki akan segera tiba. Jenderal, kenapa kamu datang? Shen Yao, aku pikir setelah kamu punya anak, kamu akan lebih tenang setelah kamu melahirkan dengan baik. Aku akan menjadikanmu istri resmi, siapa sangka kamu tetap tidak mau berubah. Malah semakin jadi-jadi. Jenderal, apa maksudmu? Kakak, Jenderal sudah tahu. Kamu untuk mengusir Dr. Song, menyuruh orang untuk menghancurkan kehormatannya demi anak di perutmu. Aku menyarankan kamu untuk meminta maaf kepada Jenderal. Shen Yao, karena kamu sangat suka
Mencari teman tidur untuk suamimu, cobalah rasakan. Rasa mengangkat batu dan menginjak kaki sendiri. Apa yang kamu omongkan? Aku jelas tidak melakukannya. Jenderal, karena kakak tidak mau mengaku, aku yang akan mengaku. Anggap saja, aku yang menyuruh orang itu. Asalkan kamu bisa memaafkan kakak, aku bersedia menerima hukuman untuknya. Diam, wanita ini, aku tidak melakukan apa yang kamu katakan. Kenapa kamu masih ingin menjebakku? Berhenti, sekarang buktinya sudah jelas, kamu tidak mau mengaku juga tidak apa. Malah ingin menyalahkan adikmu, kenapa kamu begitu jahat? Aku tidak melakukannya. Song Wanyang, kamu kan? Kamu bersemennya menjebakku. Apa yang dikatakan Nyonya Shen itu benar, hanya saja. Kamu sekarang masih mengandung anak. Lebih baik jangan terlalu emosi. Wanita, kamu masih berpura-pura. Sekarang aku akan membunuhmu. Aku? Shen Yao tidak senang melepaskannya. Aku bukan komandan yang disengaja. Ayo mulai hari ini. Bergiliran jaga di halaman Bibi Shen. Jangan mengambil setengah langkah sebelum anak lahir. Komandan, kau akan seperti tahanan. Jangan lupa. Aku masih punya anakmu di perut. Kau lupa? Jangan bilang kalau kau yang pertama kali menghancurkannya. Perasaan di antara kami. Anda melakukan hal-hal buruk dengan bantuan saya. Kita hanya punya anak ini. Kakak, jangan salahkan aku karena kejam. Hanya ada satu posisi untuk menyingkirkan Anda. Aku hanya punya kesempatan. Kau pikir aku akan berada di kursi? Kau masih ingin menjadi istri. Kakak, kamu harus khawatir tentang dirimu dulu. Pikirkan tentang apa yang harus dilakukan anak di perut Anda. Nona, kau harus memperhatikan tubuhku. Jangan khawatir tentang hal ini. Aku harus membantumu. Tapi semuanya wanita ini, aku harus menyingkirkan burung dengan satu batu. Sangat menyakitkan. Setelah Shen Yao melahirkan anak, aku akan mengirimnya kembali ke rumah Shen. Dan tidak akan menikahi wanita lain. Kau adalah istri satu-satunya. Ibu Liu, bagaimana kau bisa berjalan tanpa suara? Nona Ben takut mati. Bagaimana Anda bisa takut jika Anda tidak melakukan hal-hal buruk? Bibi Shen ingin aku memberitahumu. Dia tidak bisa berbalik kali ini, tapi dia tidak menyalahkanmu. Selama ada satu orang di keluarga Shen, dapat duduk di kantor gubernur. Anda bisa mendapatkan kembali pesona keluarga Shen. Siapa lagi yang bisa duduk di posisi itu? Nona kedua, apa kau lupa? Ada seorang wanita yang sedang mengincar wanita itu. Hubungan Anda dengan Nona tidak menunggu. Terima manfaat nelayan, Dr. Song sekarang. Bahkan bibi dan istri tidak takut. Dia sendiri mengatakan dia tidak tertarik pada posisi ini. Nona R sangat sederhana, kau percaya? Apakah Anda berpikir bahwa komandan adalah untuk Anda? Ini baru dibuang, apakah Bibi Shen terlalu banyak? Wanita itu adalah Momo. Hanya ada satu wanita yang tersisa. Asalkan kamu mau bekerja sama dengan Nyonya Shen. Setelah semuanya beres, dia bahkan akan memberikan resep rahasia untuk punya anak. Resep rahasia untuk punya anak, benarkah ada hal seperti itu? Kalau tidak, bagaimana mungkin Nyonya Shen tiba-tiba hamil? Kakak tercua. Apa sebenarnya cara untuk menghadapi wanita itu? Maksud dari Nona besar adalah kakak tertua benar-benar bisa mengorbankan diri. Tapi kita harus sepakat dulu, kalau ada sesuatu pada anak. Jangan salahkan aku. Tenang, tidak akan menyalahkanmu. Benar? Kak Song, terima kasih atas bantuanmu waktu itu. Ini kue yang aku buat khusus untukmu. Terima kasih, taruh di meja saja.
Kak Song, aku dengar hubunganmu dengan tukang masak. Sangat baik. Aku lewat tadi, dan melihat dia agak tidak enak badan. Bagaimana kalau kamu nanti mampir ke sana? Aku akan pergi sekarang. Tolong tutup pintunya. Mama Liu, semua yang kamu minta sudah aku lakukan. Kapan kamu akan memberikan resep rahasia untuk punya anak? Resep rahasia untuk punya anak. Nona kedua, itu tergantung apakah kamu punya nyawa untuk melahirkan. APA? Nyonya, ini sup dari dapur. Kamu belum sarapan. Bagaimana kalau minum sedikit? Mama Liu, perutku sakit sekali. Cepat panggil orang. Nyonya Shen mengalami pendarahan. Dokter Zhang, bagaimana? Bisakah anaknya diselamatkan? Gejala Nyonya Shen sepertinya disebabkan oleh obat. Anak ini masih kecil, mungkin sulit untuk diselamatkan. Tapi Nenek Ji, aku akan berusaha sebaik mungkin. Obat apa? Bukannya dia hanya minum obat penguat kehamilan setiap hari? Laporan kepada Jenderal dan Nyonya Tua, Nyonya kami mengalami pendarahan. Setelah minum sup dari dapur. Pasti ada masalah dengan sup itu. Mohon Jenderal dan Nyonya Tua membela Nyonya kami. Ini adalah saffron. Biasanya, ini bisa melancarkan peredaran darah. Tapi jika diminum oleh ibu hamil, bisa menyebabkan risiko keguguran. Selidiki. Periksa dengan ketat siapa yang masuk dan keluar dapur dalam 2 hari ini. Aku ingin tahu siapa yang ingin membunuh cucuku. Aku akan membuatnya membayar. Beraninya kau menyentuh Dr. Song. Ada APA? Laporan kepada Nyonya Tua, ada yang menemukan. Dr. Song kemarin pergi ke dapur dan menemui tukang masak. Dan memberikan banyak bungkusan obat. Aku menyuruh orang mencari. Dan menemukan ini. Ini adalah saffron. Song Wanyan. Aku sebenarnya tidak ingin ikut campur dalam urusanmu, hanya saja di rumah ini. Ada satu lagi Nyonya muda. Tidak kusangka. Kamu berani mencoba membunuh cucuku? Kalau begitu, kamu juga tidak bisa tinggal di rumah ini. Ayo, panggil orang. Pukuli dia dengan keras, lalu bawa ke kantor polisi. Bu, aku rasa pasti ada kesalahpahaman di sini. Dr. Song diam. Kamu. Dengan banyak orang yang melihat, kamu masih membela seorang wanita jahat yang bahkan tidak melepaskan anak yang belum lahir. Dia membahayakan anak kandungmu sendiri. Aku percaya padanya. Dia tidak akan. Kamu. Bu, hanya berdasarkan kata-kata seorang pembantu tua. Kamu langsung menyimpulkan bahwa Dr. Song yang membahayakan anak itu terlalu gegabah. Selain itu, aku juga percaya bahwa Dr. Song tidak akan melakukan hal seperti itu. Kalian semua sudah terhipnotis. Nenek, aku seorang dokter. Bagaimana mungkin aku membahayakan seorang anak yang tidak bersalah? Lagi pula, jika aku tahu bahwa ini bisa ditemukan dengan mudah, mengapa aku tidak membersihkan buktinya dengan rapi? Song Wonyong. Awalnya aku berpikir, setelah anak itu lahir, paling tidak aku bisa menyerahkannya padamu untuk dibesarkan. Itu lebih baik daripada dia harus menderita di luar rumah bersamaku. Tapi aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Bahkan anakku sendiri tidak kamu lepaskan. Bu, aku mohon, aku tahu kamu biasanya tidak menyukaiku. Tapi aku mohon, demi cucu pertamamu ini, pastikan wanita ini dikirim ke penjara dan ditembak mati. Tenang, ada ibu di sini, tidak ada yang bisa membahayakan cucuku. Aku pasti akan mengirimnya ke penjara. Kenapa masih diam saja? Cepat bawa dia pergi. Siapa yang berani menyentuhnya? Aku akan menembak mati dia. Jianli, demi wanita ini, kamu bahkan bisa mengabaikan anak kandungmu sendiri. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku menjadi kejam. Bu, jika wanita ini tidak bisa dikirim ke penjara hari ini, maka aku lebih baik mati bersama anakku di sini. Jangan marah. Aku pasti akan mengirimnya ke penjara. Jangan. Kalian dua anak durhaka ini, jika kalian masih membela wanita ini hari ini, maka tembak saja ibumu sendiri dulu. Bu. Jangan paksa aku. Bu, Selir Shen ini bermaksud jahat. Bagaimana bisa ibu tidak bisa membedakan yang benar dan salah? Aku sangat marah jika kalian berdua tidak minggir hari ini.
Maka jangan pernah memanggilku ibu lagi. Jika benar-benar tidak bisa mencegah ibu, maka hanya bisa menyuruh orang dari penjara. Bawa Dr. Song, kirim dia keluar dari Longcheng. Ayo cepat bertindak. Tunggu sebentar. Kamu, kenapa kamu masih hidup? Kenapa aku masih hidup? Apa kamu pikir melihat hantu? Kalau bukan karena aku menyimpan beberapa trik dulu, yang kamu lihat sekarang benar-benar hantu jahat. Shen Yao, kalau bukan karena kamu terlalu dendam, mengkhianati sekutu, mungkin sekarang aku benar-benar tidak bisa membela diri. Dr. Song, nanti datang ke taman belakang. Maksudmu, paket obat di kamar Dr. Song. Adalah kamu yang menaruhnya di sana? Shen Yao ingin menggunakan tanganmu untuk menyingkirkan Wan Yang. Benar. Obat itu diberikan oleh Ibu Liu. Kamu ngomong sembarangan. Bagaimana mungkin Nyonya Shen menggunakan anaknya sendiri untuk menjebakmu? Apa kamu bersekongkol dengan siluman itu untuk menjebaknya? Kalau begitu, aku tidak akan mengaku. Aku yang menyembunyikan obat di kamar Dr. Song. Alasan aku tidak membersihkan diriku adalah untuk menjebak kalian. Kenapa kamu begitu membantu wanita ini? Apa untungnya buatmu? Tapi setidaknya Dr. Song menyelamatkanku. Sementara kakak kandungku malah ingin membunuhku. Kalau begitu, semua orang jangan berharap baik. Orang yang mulutnya kotor. Kalau berani memfitnah Wan Yang lagi, aku akan menembakmu. Shen Yao, aku tidak menyangka. Kamu sampai rela memfitnah Wan Yang, bahkan anak kandungmu sendiri. Tidak kamu pedulikan. Aku menjadi seperti ini semuanya karena kamu. Sebagai seorang ibu, kalau tidak berusaha keras, anak yang lahir pasti tidak akan ada yang mau, kasihan. Kamu bodoh, selama ada nenek ini, siapa yang berani mengganggunya? Kamu ini setengah kaki sudah masuk liang kubur, nenek tua. Apa gunamu? Anakmu sendiri saja tidak bisa kamu kendalikan. Masih mau mengurus cucumu? Diam. Ayo, bawa wanita beracun ini ke rumah samping. Setelah anak itu lahir, kembalikan ke keluarga Shen. Jangan pernah kembali ke keluarga Ji lagi. Ini. Sayangnya, anak dan ibunya tidak bisa diselamatkan. Ini. Jenderal, urusan terakhir Nyonya Shen sudah selesai. Kesehatan nenek juga sudah membaik. Ini, dari toko perhiasan. Baru saja dikirim oleh utusan. Wan Yang. Setelah Shen Yao melahirkan anaknya, aku akan mengirimnya kembali ke keluarga Shen, dan tidak akan menikahi selir lain. Maukah kamu menjadi istri satu-satuku? Nanti kita bicara setelah anaknya lahir. Sekarang, semuanya sudah berakhir. Bisa tanya dia untuk jawabannya, kan? Keluarga Shen sudah selesai, mereka berbisnis bertahun-tahun. Tangan mereka tidak terlalu bersih, sekarang semuanya masuk penjara. Jenderal, jaga kesehatanmu. Tanpa Shen Yao. Dr. Song mungkin akan memilih menerima Yan Li. Dr. Song sudah meninggalkan kediaman jenderal. APA. Aku tahu, kekuasaan kediaman jenderal besar. Tapi aku, Song Wan Yang, tidak akan terikat oleh urusan cinta pria dan wanita ini. Siapa bilang menikah adalah urusan utama bagi wanita? Jenderal membunuh musuh di medan perang. Tapi cita-citaku, Song Wan Yang, belum tentu kalah dengan jenderal. Wan Yang. Kenapa pergi tanpa bilang padaku? Jawabannya mana? Aku tinggalkan surat pengunduran diri. Jawaban yang kamu cari ada di sana. Aku tidak mau. Aku mau kamu yang bilang langsung padaku. Baiklah, aku akan bilang padamu, Jian Li. Aku tidak mau. Baik menjadi istri utamamu, maupun selir. Aku tidak mau. Kenapa? Karena perkataan pria tidak bisa dipercaya, aku juga tidak mau. Berakhir seperti Shen Yao. Apalagi, masih ada dunia yang lebih luas di luar sana. Yang menungguku. Aku tidak akan. Jenderal,
Aku akan menjadi dokter militer. Semoga kita bertemu di medan perang. Tunggu dulu. Awalnya aku siapkan 2 hadiah untukmu, 1 cincin, 1 pistol. Aku rasa sekarang, kamu lebih cocok dengan ini. Jaga dirimu baik-baik. Ini hadiah yang bagus. Aku terima. Wanyang, kemanapun kamu pergi, aku pasti akan mencarimu. Jenderal mau mengejar Dr. Song? Pute APA mengejarnya? Jangan sampai dia ketakutan. Antar dia dengan aman sampai tujuan saja.